Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu, mari sama-sama kita mulai, kita bertasbih ya. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu lagi. Subhanallah ha illallah wallahu akbar. Ibu tahu bahwa tasbih yang barusan Bapak Ibu baca itu adalah tasbih yang dibaca oleh para malaikat dan para nabi ketika tawaf. Ketika apa, Bu? Tawaf. Jadi sunnah membaca tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Nabi Adam alaihissalam melaksanakan ibadah haji, malaikat mengucapkan, Adam, mabrur haji kamu. Kata malaikat, semoga Adam haji kamu mabrur. Kemudian Nabi Adam bertanya, wahai malaikat, apa yang engkau baca ketika engkau tawaf? Kata malaikat, kami telah melakukan tawaf 2000 tahun yang lalu sebelum engkau Adam. Yang kami baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Kata Nabi Adam, tambahin. Nanti malaikat kalau engkau tawaf tambahin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu tambahan dari Nabi Adam. La haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan ibadah haji dan malaikat menghampirinya, semoga Ibrahim hajimu mabrur. Kata Nabi Ibrahim, apa yang kau baca? Malaikat, ketika engkau tawaf. Malaikat, dulu bapakmu Adam mengajarkan kami suruh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi Ibrahim apa? Tambahin al-aliyil azim. Maka jadi sempurna. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Satu kali lagi. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula quwata billah
Subhanallahil aliyil azim. Nah, sempurna. Jadi nanti Bapak Ibu ketika tawaf sunnah membaca tasbih ini. Ya, kalau nanti ketika Bapak Ibu tawaf, berapa putaran tawaf, Bu? 7. Dari 7 putaran tawaf nggak ada satupun doa zikir yang dibaca. Sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Jawabnya agak kompak ini ya. Sekali lagi saya tanya, jika Bapak Ibu tawaf 7 putaran tidak ada satupun doa yang diucapkan, tidak ada zikir-zikir yang diucapkan, pertanyaan saya, sah nggak tawafnya? Yang jawab sah nunjuk. Cuman berapa orang tuh yang jawab nggak sah? Kagak juga nunjuk. Lah jadi yang mana ini? Hah? Yang jawab sah nunjuk. Nah terus sebelah ini nggak ada yang nunjuk sama sekali nih. Yang jawab nggak sah. Nah, kagak bertanggung jawab berarti ya. Jawabannya sah selama Bapak Ibu tidak batal. Ya, karena ibadah tawaf yang dihitung sebagai ibadah putarannya, bukan bacaannya. Bacaannya sunnah. Maka saya bilang tadi di awal, Ibu, Bapak ketika tawaf sunnah membaca ini, gitu kan? Jadi bacaan-bacaan tawaf, mau tasbih, mau Rabbana atina fid dunya hasanah, atau mau doa-doa lain, sunnah yang dihitung putarannya. Coba Bapak Ibu korupsi, muternya cuma 6, nggak sah. Atau dilebihkan, dosa saya banyak banget ya Allah, jadi saya tawafnya 8 aja dah, nggak sah. Memang sudah diatur kayak sholat 4, 4, 2, 3 begitu. Nggak boleh kita tambahin 8 putaran, nggak boleh kita kurangi 5 putaran, nggak bisa, nggak sah. Maka syarat sah tawaf adalah berwudu, bersuci. Maka nanti Bapak Ibu kalau ada yang batal, laporan sama karu atau karom sama pembimbing. Minimal namanya kentut. Pak Ustadz, karom kentut, tunjuk tangan. Kata karom, kentut lo bilang sama gua. Ya gitu ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu lanjutkan juga tawaf itu dalam kondisi batal, sama dengan Ibu sholat kentut dilanjutkan. Sah nggak? Nggak sah. Jangan sampai nggak lapor. Nggak enak nih ya, karena kalau bilang tadi kentut lagi ya. Tak kalau gua bilang gua ketinggalan muterannya. Begitu nggak Bu? Ya kan? Tak kalau gua bilang gua ntar sama siapa ya? Jangan pikiran itu, pokoknya lapor. Karena kalau batal nggak sah. Apalagi besok Bapak Ibu hajinya tamat tuh kan? Nah, tamatu itu pertama kali nyampe niatnya niat apa? Niat apa? Umroh. Umrohnya umroh wajib. Umroh pertama. Ketika Bapak Ibu sampai di Masjidil Haram, di depan Baitullah, melakukan tawaf, tawafnya umroh, umrohnya umroh wajib. Kalau ada yang batal, diem aja, sama rusak umrohnya, rusak juga hajinya. Nauzubillah. Ya, gara-gara kentut nggak bilang, ya, karena ada kadang-kadang nenek, subhanallah, walhamdulillah, pantatnya pret, ya kan? Awas tuh, yang pantatnya udah dol, nah, diapain? Sumpel, ya Bu ya. Karena ini rukun, tawaf itu adalah rukun. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sekedar mukadimah saja ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Manasik kita hari ini finalisasi. Oke. Itu sunnah pertama membaca apa? Tasbih. Nah, sunnah berikutnya adalah membaca talbiyah. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik.
Semangat. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ketika bapak ibu sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sunnah zikir yang dibaca hanya talbiyah. Hanya talbiyah. Sejak kapan? Sejak niat berihram sampai ibu melakukan tawaf. Ya, semakin banyak membaca talbiyah, maka semakin banyak pahalanya. Nanti dari Madinah ibu sudah niat umrah dari Bir Ali. Dari Bir Ali menuju Mekah 450 km, sekitar 6 jam perjalanan. Selama di mobil bus, talbiyah yang ibu bapak baca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, dan seterusnya. Itu berpahala karena mengikut apa yang Rasulullah ajarkan. Bapak ibu sekalian, kemudian dari Madinah bapak ibu akan ketemu yang namanya Baitullah. Ya, ibu jauh-jauh dari Indonesia, dari Bekasi, karena ingin bertemu Ka'bah. Ya, di mana kata Allah, wa ij'alnal baita masabah linnas. Ketika kami jadikan Baitullah, kata Allah dalam Al-Quran, masabah, yaitu tempatnya berpahala. Jadi kalau orang-orang ingin mencari pahala, datang ke Baitullah. Dan ibu bapak yang diberikan kesempatan Allah untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala. Dan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran. Ya, apa yang didapat? Di mana kata Rasulullah, setiap hari Allah akan menurunkan 120 rahmat ke Masjidil Haram. 60 rahmat Allah berikan untuk orang-orang yang tawaf. Jadi tawaf ibadah yang hanya ada di Mekah. Tawaf satu-satunya ibadah yang hanya ada depan Baitullah. Maka dia mendapatkan peringkat pertama. 60 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang tawaf. Makanya rajin-rajin tawaf. Tawaf umrah, tawaf sunnah. Ya, kalau ada yang faham tiap hari umrah, silahkan. Kalau ada yang faham umrah cuma sekali, banyakin tawaf sunnah. Kan itu masing-masing paham ya. Ada yang pahamnya, Pak Ustaz, saya mah setiap hari umrah, selalu umrah, boleh nggak? Boleh. Dalilnya apa? Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Pak Ustaz, saya mah ngikutnya paham yang satu kali umrah saja, boleh nggak? Boleh. Nanti memperbanyak apa? Tawaf sunnah keliling Ka'bah setiap hari. Orang-orang yang tawaf mendapatkan 60 rahmat. Tadi berapa rahmat tadi? Tadi setiap hari berapa ratus?
120 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang tawaf. 40 rahmat Allah berikan untuk orang-orang yang sholat. Dan 20 rahmat Allah berikan untuk orang-orang yang selalu memandangi Ka'bah. Jadi ngeliatin Ka'bah aja, ibu bapak udah dapat 20 rahmat. Jangankan sampai 20 rahmat, Bu, 1 rahmat Allah saja kita diberikan sudah luar biasa. Nah, Bapak Ibu, besok akan ketemu dengan Baitullah. Jangan sampai salah. Ketika depan Baitullah, jangan sampai salah. Harus tahu poin-poin mana yang harus kita utamakan. Jangan sampai salah juga. Jangan-jangan sampai pulang hajinya haji murtad, bukan haji mardud. Ada haji mabrur, ada haji makbul, ada haji mardud, ada haji murtad. Ya, mabrur yang paling utama, balasannya surga Allah. Makbul alhamdulillah, ya kan? Mardud ditolak oleh Allah. Murtad sampai sono musyrik. Pas tawaf, lah kok Ka'bah batu ya? Sama juga batu di keramiknya Al-Azhar tuh ya. Nah, umpamanya begitu ya. Jadi batu Ka'bah dengan batu kita beda. Bapak Ibu memang ke sana akan ketemu banyak batu. Ka'bah batu, Hajar Aswad batu, Hijr Ismail batu, Makam Ibrahim batu, Sofa batu, Marwa batu, di Muzdalifah ngambil batu, di Mina ngelempar batu. Ya, bukannya haji kepala batu, bukan. Ya Bu ya, ini jangan sampai haji murtad. Oke. Ketika Bapak Ibu nanti ketemu, yang pertama, ini saya nggak bisa naik Bu ya. Nomor 1 itu namanya Hajar Aswad. Ini anggap Bu ya, pojokan ini Ka'bah. Ini Ka'bah ya, anggap ya. Ini pojokan ini nih, namanya Hajar Aswad nomor 1. Angkat tangan kanan, Bismillahi Allahu Akbar. Kecup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, muter sampai garis merah tuh Bu, garis merah. Subhanallah bacaan di atas, subhanallah walhamdulillah wala ilaha, garis merah ya, sampai di pojokan nomor 5, namanya rukun yamani. Nanti rukun sebelah sini nih, pojok sebelah sini ya, nih ini Hajar Aswad, rukun yamani. Angkat tangan lagi, Bismillahi Allahu Akbar, jangan dikecup. Langsung baca garis biru, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa tawaf secara umum. Nanti mau diisi dengan doa-doa lain silahkan, ya kan? Itu Hajar Aswad. Maka sunnah istilam mengecup, ya, angkat tangan. Makanya kenapa perempuan itu pertama bajunya harus dikasih manset, bekancing. Nah, ada nggak yang baju nggak bekancing? Mana? Sini Bu, sini Bu. Nah itu Bu. Nah sini Bu, sini Bu, sini Bu. Kemarin nggak apa-apa, contoh doang, ya kan? Ya kan? Sini Mak. Ya. Oke, biar masuk YouTube. Masuk YouTube Mak. Maaf, saya pegang. Oke. Nih, angkat sono Ka'bah Mak. Lurus badannya dengan Ka'bah, kemarin dikit, kemarian. Oke, sip, op, sini. Nah, angkat tangan kanannya. Nah, ini kebuka auratnya. Kalau dia kagak pakai manset, makanya nanti ditutupin manset segini sampai ke lengan. Nanti ketika ibu angkat Mak, Bismillahi Allahu Akbar, ini kan tarik nih. Aurat ibu-ibu kan cuma boleh buka muka dan telapak tangan. Nah ini perhatikan ini semuanya nih, semuanya ya. Jadi mau karu, mau karo, mau jamaah, pokoknya kalau ada teman kita yang begini, tolong diperbaiki. Kesian, ibadahnya nggak sah, ya kan? Kita saling bantu. Makanya penting kalau enggak begini nih kayak tangan saya berkancing atau dimasukin apa? Manset. Oke, makasih Mak. Oke, ya. Terus yang kedua itu namanya multazam, nomor 2.
antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Makanya di Multazam itu tempatnya padat. Jadi kalau ibu nanti mau berdoa di Multazam, nggak apa-apa jauh. Katakanlah Multazam, ini di sini sampai ada 5-10 meter. Di sini doa. Yang penting lurus sama Multazam. Nggak jadi masalah. Kadang-kadang kita dengsek-dengsekan karena pengen dapat apa? Tempat yang mustajab, Multazam. Tapi kita dari jauh nggak masalah, ya kan? Yang penting lurus dengan Multazam. Ketiga, pintu Ka'bah, ya kan? Jadi orang-orang yang bisa sholat di dalam Ka'bah itu luar biasa, punya kesempatannya. Presiden Soeharto termasuk yang punya kesempatan pernah sholat di dalam Ka'bah. Jadi kalau Bapak pengen dapat pahala sholat di dalam Ka'bah atau berdoa di dalam Ka'bah, masuk ke nomor 4, yaitu Hijr Ismail. Orang yang bisa sholat di Hijr Ismail, orang yang bisa doa di Hijr Ismail, sama pahalanya dengan dia sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail bagian daripada bangunan Ka'bah. Oke. Kemudian nomor 5 tadi rukun Yamani yang Bismillahi Allahu Akbar enggak dikecup. Nomor 6 makam Ibrahim. Itu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi bukan kuburannya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ziarah ke kuburan Nabi Ibrahim, ada di mana? Palestina. Oke. Gampang nanti belakangan jawab. Oke. Nah, ini tujuan pertama, nanti Bapak Ibu akan masuk ke area ini karena gelombangnya gelombang pertama. Datang ke Madinah melakukan sholat arba'in. Apa sholat arba'in? Bukan usolli arba'in lilaital, bukan. Ya, sholat 40 waktu berjamaah yang 5 waktu, subuh sampai isya. Itu sehari 5 dikali 8 berarti 12. Bapak Ibu nanti jatahnya 8 hari, lebih sedikit. Maka nanti pas baru nyampe katakan jam 10, jam 9 pagi, udah siap-siap untuk melakukan sholat zuhurnya berjamaah, supaya nanti bisa dapat 40 atau 41. Ya, nah ini Masjid Nabawi. Satu-satunya kubah berwarna hijau di Madinah, ini di belakang. Itulah kuburan Rasulullah. Jadi kuburan Nabi itu di bawah kubah hijau. Di situ ada kuburan Nabi, di situ ada kuburan Abu Bakar, di situ ada kuburan Umar bin Khattab. Ada 3 makam di bawah kubah hijau. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika di Madinah? Sholat berjamaah sudah pasti. Ya, laki dan perempuan. Yang kedua, banyak-banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Pokoknya banyak. Apalagi ibu-ibu kalau mau ke Raudhah, ya kalau mau ke Raudhah banyak-banyak baca sholawat. Mulai dari hotel udah baca sholawat. Kemarin bulan Maret saya umroh ya. Pertama kali saya umroh itu di bulan Maret itu diberlakukan bebas karantina. Pertama kali. No masker, no karantina. Mau bebas dia. Sampai 13 hari saya di sana. Ya kan? Masuk ke Raudhah itu pakai tasrih. Nama-nama yang mau masuk ke Raudhah sudah tertera, sudah ada di tangan polisi. Saya bilang sama ibu-ibu dari hotel, ayo sama-sama kita bersolawat. Biar Bapak Ibu nanti gampang ketemu dengan Rasulullah. Ya, siapa orang yang datang menziarahi kuburanku, kata Nabi, sama dengan dia menziarahiku waktu aku masih hidup. Jadi sama saja Bapak Ibu bertemu dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Nanti kalau di hari kiamat, siapa di antara umat saya yang pernah datang ke rumah saya? Karena itu kuburannya, itu rumah Nabi. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari rumah Nabi di mana? Ya itu di kuburan. Karena Nabi dikuburkan di bawah kasurnya itu, di bawah dipannya itu, tempat tidurnya. Itu kuburan Nabi. Makanya baca banyak salawat. Ya. Mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina
alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju. Ayo Bu. Wa tuqadha bihil hawaiju bihi raghaibu wa husnul khatimi wa yustasgha biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Jadi banyak-banyak baca salawat ketika nanti berada di Madinah. Oke. Ini satu lagi Bu. Saya titipkan satu doa buat Bapak Ibu sekalian. Ini doa dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Saya setiap kali ngisi manasik sama jamaah-jamaah saya itu, saya selalu titipkan. Ya, mulai dari sekarang terus baca. Ya. Ya Allah, tempatkan saya di tempat yang penuh dengan keberkahan. Ya. Nyampe berkah, nyampe di asrama berkah, nyampe di Madinah berkah, nyampe di pesawat berkah, nyampe di Mekah berkah, nyampe di Arafah berkah. Kan bisa aja Bu. Dulu waktu 2000 berapa ya? 2006 kalau nggak salah. Waktu zaman itu ya, Arafah macet total, sehingga catering nggak ada yang bisa masuk. Jamaah semua rata-rata kelaparan. Nah, makanya kita minta doa, Rabbi anzilni munzalan, ya Allah tempatkan saya di tempat yang berkah. Airnya cukup, konsumsinya cukup, sehat semua. Ya, saya titipkan satu doa. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, pergi haji Bapak Ibu seumur hidup sekali wajibnya. Bisa jadi Bapak Ibu ini nanti sama seperti Nabi, hajinya sekali doang. Ya, Nabi haji sekali. Karena kalau mau ikut lagi pulang haji, ibu mau daftar lagi, tunggu berapa? 10 tahun. 10 tahun lagi ibu baru boleh daftar. Ditambah ngantri 28 tahun. Jadi berapa? 38 tahun. Nah, kalau sekarang udah aki-aki nenek-nenek, ya kan? Nah, haji yang seumur hidup sekali, ini haji pertama Bapak Ibu dan ini haji terakhir Bapak Ibu. Jangan sampai dicacati, jangan sampai rusak ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Salah satu ibadah kita supaya sempurna, bekali ibadahnya dengan ilmu. Nah, hari ini nih manasik itu ilmu. Jangan pernah malu bertanya, baca buku. Ini Bu, nih Bu. Kalau saya bilang nyebutnya buku pintar ini, buku pintar haji. Kalau ibu bapak, kalau orang Betawi udah lebek dibaca, ya, karena kebijakannya semua di sini. Ya, ini baca. Termasuk di sini ada tanya jawabnya di belakang. Contoh mamanya, apakah 7 batu kerikil boleh sekaligus dilontar saat satu kali lontaran? Ya, ini kan ibu nanti nutur batu, mengambilnya nafar awal apa nafar sani? Nafar awal. Nafar awal berapa kerikil batu? Bukan. 7 kali 3 kali 3. Berapa? 7 kali 3 kali 3. 49. Jadi kalau ibu nafar awal berarti ada 49 batu. Pada hari pertama Jumratul Aqabah itu 7 batu saja. Karena hanya satu tiang yang kita lempar. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apakah 7-7-nya kita lempar atau satu-satu?
Nah, jawabannya di sini, makanya saya suruh baca. Jangan kadang-kadang jamaah minta doang, Ustaz saya belum ada bukunya belum. Sampai rumah dibaca nggak? Kagak. Dibawa kagak? Kagak Bu ya. Nah di sini ada banyak pertanyaan seputar haji yang juga nanti akan menjadi solusi Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk meraih haji mabrur, salah satunya adalah haji itu berilmu. Makanya Bapak Ibu harus dilengkapi dengan ilmunya. Oke, next. Oke, sekarang kita ngomongin haji ya. Haji itu hanya 5 poin yang Bapak Ibu lakukan. Berapa poin? 5. Kalau 5-5-nya sempurna, wah mabrur insya Allah. Ya, tidak semua orang yang haji mabrur. Karena ibadah haji mabrur berat. Ibadah haji mabrur hebat. Ibadah haji mabrur pahalanya luar biasa, enggak dihitung-hitung, surga dari Allah. Makanya untuk meraih haji mabrur perlu usaha yang maksimal. Pengen gak mabrur? Pengen banget atau pengen aja? Harus dipelihara. Ya. Mabrur saat pelaksanaan ibadah haji. Mabrur saat pulang haji. Nggak bisa mabrur itu hanya waktu haji saja. Mabrur itu ketika berangkat, ketika pulang. Makanya ayatnya walillahi 'alan nas. Ketika Allah diperintahkan, haji itu karena Allah. Tetapi ketika setelah selesai melaksanakan haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Lillahnya di belakang. Ya, oke. Berapa poin tadi haji itu? 5. Yang pertama syarat. Sudah tidak perlu saya bahas karena semuanya sudah cukup syaratnya. Ya, muslim semua, udah aki-aki semua. Ya, udah balik maksud saya. Ya. Oke. Yang kedua, rukun. Ada yang tahu apa itu rukun? Apa itu rukun? Definisinya dulu. Ini udah berapa kali manasik sih Pak? Hah? 3 kali nih. Ada yang tahu rukun apa itu apa? Apa? Ada rukun, ada wajib. Apa itu rukun? Pekerjaan yang jika tidak dilakukan hajinya nggak sah. Ya. Jadi harus dilakukan. Harus, nggak bisa digantikan dengan orang lain. Ya. Apa itu? Oke. Niat. Ya. Niat umroh dan niat haji. Jangan sampai nggak niat, awas. Ya, coba saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Kalau tidak niat, tidak sah haji. Kapan niatnya Bu? Di mana? Umroh tuh mah. Ini haji kan barusan haji ya. Di mana niatnya? Di Mekah. Tanggal berapa niatnya? Nah, luar biasa. Nah, masuk ilmunya berarti itu ya. Oke, nanti kita cek satu-satu. Oke. Setelah niat Bapak Ibu, rukun kedua wukuf. Wukuf di padang Arafah. Kenapa pemerintah itu kita sudah diangkut wukuf sejak tanggal 8 Zulhijjah, supaya Bapak Ibu jangan sampai telat masuk ke Arafah. Jangan sampai terlambat, karena ibadah haji yang tidak wukuf nggak sah hajinya. Al-hajju Arafah. Haji itu ditandai dengan berwukuf. Makanya kalau Bapak Ibu sakit tetap dibawa. Namanya safari wukuf. Pakai mobil dari rumah sakit. Biar dia wukuf sebentar. Itu dibawa lagi pulang ke rumah sakit. Makanya saya kalau bawa jamaah rewel. Jangan sakit. Ibu, Bapak jangan sakit. Pertahankan. Kalau Bapak Ibu sampai sakit, apalagi detik-detik menjelang ke Arafah, makanya tanggal 4 Zulhijjah, tanggal 5 Zulhijjah, close, tutup semua. Ke Mekah ditutup,
transportasi ditutup, ibu diem-diem di hotel. Jangan banyak aktivitas yang lain, sehatkan, minum yang banyak, vitamin setiap hari, makan yang bergizi, makan yang sudah sediakan oleh pemerintah sudah full, sudah komplit. Ada nasi, ada daging, ada sayur, ada buah, ada air mineral, bahkan ada oralit sekarang mah. Minum oralit itu bukan hanya buat orang yang BAB doang. Minum karena dia menambah ion baru. Sehatkan. Kalau bapak ibu sakit, masuk rumah sakit, apalagi rumah sakit Arab, dia nggak akan pernah dikeluarkan ibu dari rumah sakit sebelum sembuh. Suami nggak bisa nungguin. Istri yang sakit, suami nggak bisa nungguin. Suami yang sakit, istri nggak bisa nungguin. Jangan pernah protes. Karam, anggotanya sakit, nggak pernah dilongok-longok saya di rumah sakit. Karena emang itu aturannya. Makanya harus sehat, jangan sakit. Ya, sehat dari kita. Yang rokok, jangan banyak rokok. Ya, kemudian begadang, jangan banyak begadang. Bergerak, apalagi ibu haji di musim panas. Musim panas bisa di atas 45 derajat itu panas. Harus konsumsi air. Haus nggak haus, minum biar sehat. Karena aturan bu, kalau kagak sembuh ditinggal pulang. Nih, ibu di Madinah, nauzubillah ya, di Madinah masuk rumah sakit. Berapa hari tadi di Madinah? 8 hari. Waktunya 8 pergi berangkat ke Mekah. Masih di rumah sakit, nggak dilepas, nggak dikeluarin. Masih di rumah sakit. Tuh coba. Nanti di Mekah pun begitu. Ibu sudah ada berapa hari ya? 25 hari di Mekah. Kemudian waktunya sakit, masuk rumah sakit, terus yang lain pulang, ibu masih di rumah sakit. Jangan sakit. Ya, harus sehat. Dari sekarang harus dijaga. Hati-hati ya, apalagi yang sudah punya penyakit bawaan. Oke. Wukuf rukun. Nggak ada orang yang nggak tawaf. Makanya ada istilah sunnah mabit di Mina sebelum wukuf. Ada nggak yang paham di sini begitu? Ada nggak? Ya, pemerintah nggak nyediain itu. Kenapa? Karena takut ada yang kagak sampai di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 2009 saya haji, itu ada jamaah KBIH dari Karawang. Pimpinannya ngajak jamaahnya mabit di Mina sebelum Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah nggak ada satupun yang sampai ke tenda Arafah. Satu kloter sama saya, nggak ada yang sampai satupun. Sampai-sampai itu petugas kloter manggil saya, karena petugas saya yang bisa bahasa Arab, naik motor kejar, cari di mana itu orang satu rombongan, karena tanggung jawab maktab. Jangan sampai ada jamaah yang maktabnya ini enggak haji karena tidak bisa masuk ke Arafah. Makanya sekarang haji itu ketat bu, terutama untuk rakyat Saudi Arabia dan orang-orang yang ekspatriot ya, yang tinggal di Saudi Arabia. Hajinya mahal, murahan yang dari Indonesia. Bayar pendaftaran haji, saya tinggal di Saudi nih, ya kan? Terus saya mau haji, itu bayar yang mahal sampai 50 juta. Murahan ibu, bapak dari sini, ya kan? Kenapa? Dikhususkan buat orang-orang yang dari luar. Jadi sekarang tuh steril bu, masuk ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina steril, khusus jamaah haji saja. Maka mobil-mobil yang masuk pun mobil-mobil yang udah dikasih stiker oleh panitia. Oke. Rukun kedua adalah wukuf. Rukun ketiga tawaf. Tawaf ifadah. Ya, makanya nanti kalau selesai dari Mina, nafarnya awal tadi ya, bukan nafar sani. Nafar awal. Nafar awal berarti tanggal 12 harus sudah meninggalkan Mina. Jangan sampai maghrib masih di sono. Kalau maghrib belum bisa keluar Mina, maka dia harus masuk ke nafar sani. Ya kan? Nanti balik lagi ke hotel, istirahat dulu, freshin badan dulu, pokoknya udah fresh semua. Yang penting satu, jangan sampai berhubungan intim suami istri. Masih belum boleh. Bu, nanti kalau bapaknya ngajakin, haji. Ya, 40 hari aja beranak, kuat bu ya. Nah gitu.
Kalau ada jamaah yang habis dari Mina belum tawaf ifadah sudah melakukan hubungan intim suami istri, hajinya batal. Na'udzubillah. Apalagi sebelumnya. Ya. Lagi kerasak. Pak Ustadz, kalau pembersaan doang cium-ciuman boleh nggak? Pamannya ya. Soalnya ada bu jamaah yang nanya sama saya. Jadi dia di bawah tangga udah gelar tikar tuh sama bininya. Gelar tikar bu ya. Cium-ciuman doang katanya. Gitu. Nah ini yang kata Allah, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. 3 larangan yang jangan dilakukan ketika berihram. Wala fusuq, jangan berbuat fasik. Wala rafas, jangan pornografi. Jangan porno aksi. Ibu pakaiannya betul-betul ditata, jangan porno aksi. Tapi pakai muslimah, kutangnya kelihatan, sempaknya kelihatan. Ya, itu namanya porno aksi. Ya, jangan juga mulutnya dijaga. Kalau tidak berihram kayak sekarang, ngomong-ngomongin porno, mungkin tidak berkaitan dengan ibadah kita. Tapi ketika sudah berihram dan sedang berihram ngomongnya porno, berbau-bau porno, nah itu wala rafas. Nah, hati-hati. Ya, nanti gampang panjang itu penjelasannya. Yang keempat, sa'i. Itu rukun. Nggak boleh diibadalin sama orang. Makanya kalau sehat bisa tawaf sendiri, bisa sa'i sendiri. Kalau nggak sehat, bayar kursi dorong. Siapin kursi dorong. Ustadz, kaki saya sakit nih, saya udah nggak bisa tawaf ini. Dorong, bayar. Asal beli oleh-oleh puluhan juta, sanggup. Buat ibadah sendiri, dorong kagak sanggup. Kadang-kadang kan ada bu, jamaah kalau kata orang Betawi ini namanya bol kuning buntut gasir. Ada yang paham itu bu? Ada orang Betawi nggak nih? Nah, apa bu namanya? Pelit kebol-bol. Saking pelitnya orang bilang bol kuning buntut gasir. Ya, buat dirinya aja pelit, apalagi buat orang lain. Jauh, buang jauh-jauh pelit itu. Baik untuk diri kita maupun orang lain. Mak, punya obat sakit kepala nggak? Padahal tasnya ada tuh, di tas, di kopernya. Nggak ada. Pas orang tolak pergi, enak aja ya, minta doang. Ntar kalau gua sakit, gua kagak ada obatnya. Nah, bisa sak, doain dewek bayar. Jadi kalau ada orang minta datang tolong, kita ada kasih. Bismillah nih, saya kasih obatnya. Mudah-mudahan saya nggak sakit. Gitu. Pokoknya buang pelit bol kuning butuh gasir tepung. Ya. Jamaah haji pelit pengen mabrur ya. Oke. Jadi sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Syarat sah sa'i adalah tawaf dulu baru sa'i. Dan sa'i itu rukun. Sekarang sudah enak. Nanti kapan-kapan lihat video saya di YouTube saya. Tinggal klik Nur Anwar Amin. YouTube saya, Nur Anwar Amin, nama saya. Itu sekarang sudah ada motor, sa'i pakai motor. 50 real satu orang. Kalau nggak bisa bawa motor, berdua sama yang bisa 100 real, boncengan. Nah udah tuh 7 kali putaran. Yang penting bisa bawahnya, ya. Pemotor dewek itu, ya kan? Itu khusus buat yang lansia. Ya. Lagi kayak enak aja ya yang muda-muda ya. Khusus buat apa? Lansia. Tapi nggak apa-apa kalau ada bapaknya yang lansia, ayo pak sama saya, nanti saya nyupirin. Nah itu boleh, ya kan? Nanti gampang nih kalau masuk ke raudhah, dorong aja kaki pakai kursi roda sama yang mudaan. Ntar sama polisi masuk. Nah, dia nyelamatin yang kaki-kaki. Kadang-kadang saya bawa kaki-kaki, saya dorong ki masuk raudhah kak. Mau tuh saya gampang masuk raudhahnya ya. Oke. Kemudian yang kelima, cukur, bertahallul. Tahallul itu ibarat sholat salam. Jadi walaupun Bapak Ibu selesai Pak, niat udah, tawaf udah, sa'i udah, terus belum tahallul, ibarat sholat belum salam. Selesai nggak? Belum. Jangan sampai nggak tahallul. Jangan sampai nggak tahallul. Walaupun semua rangkaian udah selesai kita kerjakan. Karena tahallul itu menghalalkan yang diharamkan ketika niat.
Ya, dengan tahallul halal semuanya. Halal berhubungan intim, halal juga pakai berjahit, halal juga pakai wangi-wangian, halal juga motong kuku, halal juga motong bebuluan. Nah, dengan tahallul. Makanya harus tahallul. Ya enggak? Boleh nggak tahallul sendiri? Boleh. Boleh nggak orang lain tahallul? Boleh. Asal jangan yang bukan mahramnya. Umpamanya sini Bu, saya tahallulin. Nah, kecuali kalau ibu saya atau kakak saya, ya kan? Jangan juga ketika tahallul langsung dibuka. Sini Bu, maaf Bu. Sini Bu. Saya contohin, ayo. 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 Siapa yang mau contoh? Sini Bu. Nah, ya nggak apa-apa. Contoh itu penting Bu. Soalnya sering terjadi. Nih, ada sana Bu. Ini kan panjang jilbabnya. Ya. Maaf Bu, tas saya dicopot sebentar ya. Nih, kadang-kadang ibu-ibu mungkin juga nggak tahu. Jadi ketika mau tahallul, yang guntingin memang ibu ini. Ya, dia belum apa-apa, perlu disingkap duluan. Ya, walaupun sama-sama perempuan. Ya, rambutnya udah dibuka duluan. Maka nanti kalau mau tahallul, ambil dari dalam. Sedikit, minimal 3 helai. Jadi jangan main buka. Oke. Termasuk juga, maaf Bu sebentar. Termasuk juga ibu nanti dari Madinah kan tidak langsung ke Haram, Masjidil Haram. Masuk kemana dulu? Hotel. Ini tolong diperhatikan Mas, dicatat banget. Jangan sampai nanti ketika di hotel ibu kesekamar dengan perempuan, ya. Sekamar berapa orang? Berlima atau berenam katakan. Ah, dasaran perempuan saya buka aja dan ke toilet. Tidak bisa, nggak boleh ketika berihram. Pokoknya rapet yang boleh hanya terbuka muka dan telapak tangan. 2. Perempuan yang boleh terbuka 2. Muka dan telapak tangan. Kamar mandi mau masuk rapet. Ntar mau buka dalam kamar mandi. Nanti keluar rapet lagi. Walaupun sama-sama perempuan, ketika berihram dilarang berbuka aurat. Nanti kalau berbuka aurat kena denda. Apa dendanya? Tunggu ntar penjelasannya. Oke Bu, makasih. Ya. Kemudian yang keenam berurutan, tertib. Jadi harus satu-satu, 1, nomor 2, nomor 3. Nggak boleh sa'i dulu baru toak, nggak bisa. Oke, next. Kemudian yang ketiga, wajib haji. Apa wajib haji? Sama dengan tadi pertanyaan, apa rukun haji? Rukun tadi tahu rukun? Rukun tadi apa? Kegiatan yang 6 poin. 6 poin itu kegiatan. Kalau tidak dikerjakan, hajinya nggak sah. Hajinya nggak sah, itu rukun. Berapa poin? 6. Kalau wajib haji, kegiatan yang kalau kita tidak kerjakan, hajinya sah, tapi bayar dam. Sah, tapi bayar dam. Ya, apa itu? Nih, ada berapa? 6. 6 poin ini kalau nggak dikerjakan hajinya tetap sah tapi bayar dam. Kalau yang 6 poin rukun harus dikerjakan, nggak boleh nggak dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan hajinya nggak sah. Apa itu? Ihram dari mikot. Mikotnya di mana tadi? Bir Ali. Bir Ali itu tempat yang sudah Nabi tentukan, yang sudah agama tentukan. Jadi jangan niat di luar itu. Di hotel katakan niatnya ya, jangan niat di Bir Ali. Kadang-kadang ada juga Bu, supir yang kagak tahu Bir Ali. Dari hotel Bapak Ibu tinggal besok menuju ke Masjid Bir Ali itu 10 kilo. Ya, dari hotel ke Bir Ali 10 kilo. Nanti ada juga supir yang kagak tahu. Nah ini hati-hati juga. Jangan, ini ada berapa karam berarti? 3. Nah, karam 2 mampir. 1 karam kagak mampir. Supirnya nggak tahu. Karena kan supir rata-rata berat, supir datengan. Kalau buat orang dagang kami mah dagang musiman gitu. Di musim haji doang dia kuli gitu. Supir dari mana-mana ya. Ihram dari mikot. Ya, kalau dia tidak niat dari mikot, hajinya sah, tapi dia bayar dam. Kalau nggak bayar dam nggak sah. Gitu ya. Yang kedua, meninggalkan larangan itu wajib. Tadi apa? Motong kuku, motong bebuluan, buka aurat,
pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Saya bahas satu-satu. Ya, itu wajib haji. Ketika kita nggak gigit kuku ya kan, sedang berihram umpamanya, maka dia sah tapi bayar dam. Oke. Kemudian yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Nah ini yang saya bilang tadi. Kenapa kalau bapak ibu sakit cuma wukuf doang yang dibawa, setelah itu dibawa lagi ke rumah sakit? Karena mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Boleh orang itu ada di rumah sakit nggak mabit juga nggak apa-apa, karena wajib haji, tapi dia bayar dam. Tuh kan gak enak kan bu? Udah kagak wukuf maksimal di rumah sakit, bayar dam lagi ya, gitu. Maka dia yang orang-orang sakit di rumah sakit itu nggak ke Muzdalifah, enggak. Di Muzdalifah, ya di Muzdalifah kita ngambil batu. Kalau sekarang kemarin 2019 haji terakhir saya haji 2019 itu batunya udah dikasih semua dari pemerintah, udah disiapin. Ada sekitar 100 lah, 100 batu. Kan kalau nafar sani dia 70 butir, ya 70 butir. Maka udah disiapin, enak, udah kagak nggak ngambil batu lagi, ya kan? Karena kalau ngambil batu pembahasannya panjang lagi nanti. Jangan sampai ibu yang ibu ambil tai kambing kering. Nah iya kan di situ banyak tai kambing lah bu ya. Kemudian melontar jamarat. Nah melontar jamarat ini wajib haji. Maka boleh diwakilkan, boleh juga tidak melontar tapi bayar dam. Makanya nanti karom sudah tahu ya siapa nih kira-kira yang pada doyok-doyok, yang jalannya udah sempoyongan, ya udah nek mak sini batunya saya lontarin, saya bawain, ya dilontarin boleh karena masuk wajib haji. Ya jangan dipaksakan. Kalau nggak kuat melontar kan jauh tuh jaraknya. Ibu bapak udah tahu belum tempat di Minanya di mana? Belum. Kalau dapatnya di Mina Jadid, ya di Mina Jadid itu sekali jarak antara tenda dengan Jamarat 6 kilo. PP 12 kilo. Panas. Ya, jadi harus betul-betul bisa mengantisipasi diri. Kenapa harus dibadalin sama orang? Jangan sampai sakit. Kalau sakit tadi kayak apa? Masuk rumah sakit, belum sembuh nggak boleh keluar. Nah, itu harus diperhatikan, ya kan? Saya biasanya ngambil nafar sani, nanti yang doyok-doyok saya ajak pas nafar sani, gitu ya. Karena nafar sani mah udah lega, udah jarang orang lega, ya. Itu yang doyok-doyok saya ajak. Kalau ada yang kursi roda, silakan tuh bawa, didorong, boleh. Terus yang terakhir tawaf wada, tawaf terakhir. Berpisah dengan Baitullah itu wajib haji. Ya, boleh tidak tawaf wada, boleh. Tapi dengan catatan bayar dam. Ya kan? Oke, next. Yang berikutnya, tadi kan ada 5 poin haji, ya. Nah, tuh, ada sunnah haji, ada akhlak haji. Dua-duanya penting meskipun sunnah. Ya. Ini kalau dijabarin lagi panjang banget. Salah satu tadi tasbih, talbiyah, mandi sunat ihram, ya itu sunnah. Nah, itu sunnah. Jangan ada yang ditinggalkan. Minum zam-zam. Nih saya kasih tip, yang kakinya udah pada mulai sakit-sakit, coba tunjuk tangan yang kakinya sakit-sakit. Jangan malu pak. Teman 80% ini sakit semua ya. Kalau kakinya udah mulai sakit-sakit, di sana itu jangan minum air mineral, minum zam-zam. Udah minum zam-zam aja. Ya, karena zam-zam itu mengandung kalsium yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Bapak itu kan kakinya sakit karena kekurangan kalsium salah satunya. Ya, enggak minum susu yang mengandung kalsium atau makan makanan buah-buahan yang mengandung kalsium, jarang. Kita perhatiin. Maka di sana minum zam-zam sebanyak, udah minum zam-zam aja. Nanti kalsiumnya akan ditambah. Kemarin saya umroh, waktu berangkat dia didorong kursi roda, stroke. Pas nyampe di Madinah selama 4 hari 5 hari lah ya di Madinah, bisa jalan. Karena saya bilang Ki, pokoknya jangan minum air lain ya, minum zam-zam aja. Bisa jalan ya, girang banget, girang saja. Kursi rodanya udah nggak pakai lagi. Tuh, ya kan? Tips tuh. Minum zam-zam sunnah.
Sunnah. Di sini kan Zam-Zam mahal. Apalagi umroh sekarang, kebijakan Saudi nggak boleh bawa Zam-Zam. Nggak tahu haji dah. Ya kalau nggak dapat Zam-Zam ya udah nggak Zam-Zam, makanya kan puasin ya kan Zam-Zam sana. Itu sunnah. Nanti ada akhlak haji, termasuk juga umpamanya sering ngomongin orang, suruh ngegibah orang, pelit makanan, pelit obat, pelit nolong orang. Makanya yang jadi karo itu pahalanya luar biasa. Yang penting niatnya membantu orang. Ya, karom niatin membantu orang. Kalau ada 9, kalau 1 karo 10 ya. Kalau ada 9 orang yang kita bantu, 1 orang aja Bu kita bantu di tanah suci Mekah, pahalanya 100.000 orang. Coba berarti kalau 9 orang kali 100.000. Wah udah gak kehitung dah. Ya kan? Lillah. Niatin. Jangan dikira, wah gara-gara gua karu nih, gara-gara gua bawa nenek-nenek sama aki-aki, gua jarang-jarang ke masjid ngurusin dia mulu. Gitu ya. Ya kan? Jangan dikira orang menolong orang itu gak berpahala. Pahala 100.000 kali lipat. Iya. Makanya yang jadi karom, luar biasa. Ya, jangan pernah. Pokoknya niatin. Makanya kenapa Raja Saudi disebutnya apa? Titelnya Khadim Al-Haramain, pelayan tamu Allah. Kita jadikan diri kita pelayan. Saya tuh nggak pernah gengsi. Jamaah saya tuh banyak. Ketika mereka umroh, ketika mereka haji, saya layani. Ini mah airnya, ini mah nasi boknya. Mau ngopi nggak? Ayo. Ya Allah, Pak Ustaz layani. Saya jadi kegenak. Gak apa-apa, saya siap jadi khadim. Saya jadi pelayan. Kalau semua jamaah mendedikasikan dirinya sebagai pelayan, lancar semua haji lancar. Nah, itu ada di akhlak haji. Ya, pokoknya tempat kita berkhidmah. Jadikan momen pelajar ini. Kalau ada mana karung, 1 aja karung untuk tangan. Wah, jamaahnya, anggotanya ada yang tua. Mana coba yang tua? Jamaah karunya bapak ini. Yang tua. Ya. Ya. Nenek. Yang nenek banget mana sih?